saja gitu, mohon maaf. Tapi kalau untuk Jumat malam itu beliau juga bersedia memberikan waktunya untuk anak-anak kita gitu yang ingin menghafal, memperbaiki hafalannya gitu, menghafal dan memperbaiki hafalannya, baik itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Insya Allah mulai hari Jumat depan. Insya Allah ini suatu hal yang menurut saya perlu kita apakan, dorong anak-anak kita. Seberapapun hafalannya, barangkali justru di-encourage mereka datang, jadi bisa mereka memulai hafalannya ya mulai dari walaupun itu masih juz amma ya suruhlah mereka datang, di-encourage itu, jadi bisa setiap minggu itu ada progres mereka dengan hafalan Qur'annya. Ya janganlah sampai apa yang ya kelalaian kita di waktu muda dulu sampai ke anak kita masih seperti itu juga. Kalau kita tidak sampai hafalannya bagus, ya anak-anak kita insya Allah paling tidak hafalannya lebih bagus dari kita gitu. Jadi ini suatu yang insya Allah kalau bisa kita encourage anak-anak kita untuk datang hari Jumat malam itu khusus untuk menambah hafalan mereka, tahfiz mereka gitu. Jadi insya Allah bisa dipahami. Yang kedua yaitu sehubungan dengan kegiatan kita khusus hari Jumat depan, sebagaimana yang sudah diumumkan sebelumnya, kita insya Allah akan mengadakan pemilihan pengurus Masjid Bestol yang baru gitu. Ini sesuai dengan rencana kami, yaitu agar kita laksanakan secepatnya agar untuk tahun 2014 itu kita sudah mempunyai pengurus yang sudah dipilih, pengurus yang dipilih dan sudah mempunyai programnya. Jadi kita laksanakan awal Desember ini, insya Allah Januari kita sudah punya pengurus lengkap dengan susunannya, lengkap dengan programnya, dan kita apakan. Sengaja saya apakan ini di sini di depan ini untuk mengencourage kita semuanya. Janganlah melihat ini sebagai suatu sebagai suatu beban. Subhanallah, barangkali kalau saya mau memaafkan dari apa yang sudah kami lakukan selama ini sungguh suatu hal yang sangat rewarding. Pahalanya, bayangkan saja kita yang membukakan pintu untuk orang beribadah gitu, itu aja contohnya gitu. Dan kita mempermudah orang untuk beramal gitu, menyembah Allah gitu. Ini sungguh suatu amalan yang kalau bisa kita saling berebutlah untuk mendapatkan mendapatkan posisi ini gitu. Memang pahala dunianya tidak ada, barangkali malah pengorbanan kalau dari segi dunia, tapi subhanallah pahala akhiratnya insya Allah akan berlipat ganda yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jangankan untuk mengurus masjid, kita membukakan pintu saja untuk menyediakan teh saja itu sudah suatu pahala yang besar. Apalagi ini kita mempertanggungjawabkan untuk kelancaran kegiatan masjid hari ke hari, waktu ke waktu, dan program ke program. Jadi marilah kita semuanya dengan secara keikhlasan, kita menanggap tangan itu bukan karena kita mau jabatannya, tapi karena ini berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan di dunia ini dan memperoleh pahala yang besar kepada Allah. Jadi jangan tradisi kita yang lama itu sungkan-sungkan mengangkat tangan karena ini maunya orang menunjuk orang gitu. Kalau bisa kita saling menunjuk diri kita, saya mau ini kita yang menunjuk diri kita dan mengajukan diri kita untuk melakukan program seperti. Karena memang untuk beramal seperti ini yaitu berlomba-lomba gitu. Amalan itu selalu untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba saling berpacu, saling mendahului satu sama lainnya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, tolong dipikirkan ini sebaik-baiknya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan ke masjid ini untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi itu untuk kita ingatkan, insyaallah hari Jumat depan setelah sholat maghrib kita adakan pembentukan pengurus masjid yang baru insyaallah. Demikian saja dari kami, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Pak Saifuddin, kami silakan langsung aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Pertama sekali berbahagia bisa berjumpa kembali dengan teman-teman dan saudara-saudara semua, guru-guru saya, teman sejawat dan juga adik-adik. Saya bahagia sekali bisa belajar di sini dan mohon kepada ustaz-ustaz di sini dikoreksi jika saya banyak salah ke dalam belajar. Jazakumullah khair. Anta tafham Indonesia wala تكلم إندونيسي ما في مشكلة. اسمح لي تتكلم إندونيسي. ما شاء الله ما شاء الله. Oke. Jadi insyaallah malam ini saya akan mencoba tidak menyambung tafsir yang pagi, cuma ayat yang lain, cuma agak kaitan sedikit dengan yang masa lalu. Kemarin kita membahas tentang masalah ayat wa'tasimu bihablillah, kemudian dia disebutkan bahwa ciri khas agama Islam ini adalah pertama dia haimanah. Islam ini datang memperbaiki agama-agama dan jalan sebelumnya dan menyebabkan agama ini superior Islam. Jadi sifat superiornya yang pertama adalah tawassut. Tawassut ini adalah moderat ya. Bahasa kita tengah-tengah dia. Jadi salah satu tengah-tengahnya, pertama beda masa Islam dengan masa bukan Islam. Islam mempersatukan perbedaan. Dan persatuan yang Islam ciptakan atas nama at-taqwa. Itu yang kita mulai kemarin, wa'tasimu, kalimat kata wa'tasimu, yaitu bersatu wala tafarraqu. Jadi datang Islam yaitu merubah semua perbedaan-perbedaan yang dibangun atas dasar biologis. Itu dari kalimat ya ayuhan nas, ya firman Allah, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila illa lita'arafu. Kemudian ada inna akramakum indallahi atqakum. Jadi perbedaan suku, perbedaan semua yang ada di antara kita semua itu menjadi nihil, menjadi hilang, dan mulia tidak mulia hanya kata-kata takwa. Takwa kita jabarkan nanti di sini pada ayat ini. Kemudian tawassut kedua Islam, yaitu Islam ini membawa perdamaian, yaitu hubungan relasi manusia dan manusia dibangun atas nama kata-kata Islamun. Islam ini agama Islam kan? Apa kata Islam itu? Yaitu kalau kalimat salamun itu selamat, Islamun menyebarkan keselamatan. Jadi tawassut kedua agama Islam, kita melihat orang lain itu adalah menyebarkan keselamatan, menyelamatkan orang lain. Jadi tidak boleh kita membangun relasi dengan orang lain berdasar kebencian. Tidak namanya hatred, tapi yang ada adalah menyelamatkan. Makanya umat Islam ini, identitas umat Islam pertama kalau berjumpa satu dengan lain apa dia ucapkan? Assalamualaikum, salamun. Setelah kita salat apa dia ucapkan? Assalamualaikum, ya kan? Iaitu menyebarkan ke kiri dan ke kanan selamat. Itu ciri khas kedua.
Yang ketiga yang kita akan bahaskan kesini adalah pada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 201, dua ayat 201. Firman Allah SWT, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyaddu dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian ayat kedua apa? 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat selanjutnya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi kita malam ni kita coba bicarakan sekitar waktu 15 minit, 3 ayat. Berarti setiap ayat ada waktu 5 menit. Pertama tentang ini ayat ini diturunkan ketika faida qadaitum, ketika kamu telah melaksanakan manasikakum, ibadah kamu. Jadi ayat ini diturunkan ketika orang telah melakukan manasik. Manasik itu ibadah haji. Tapi ini manasik ini bukan maksudnya sebelum Mina, yaitu haji itu kan al-haji huwa Arafah. Setelah Arafah, lalu mereka dari Arafah pergi ke Masjid Haram. Di sana lalu melakukan tawaf ifadah. Setelah melakukan tawaf ifadah, dalam tawaf itu ada melingkar Kaabah dan juga sa'i dan safar. Marwah dan safar. Di gunung Marwah dan safar mereka duduk bercerita. Oh, saya ini anak si fulan, orang tua saya itu orang hebat. Orang tua saya punya harta ini. Yang satu lagi, ayah saya keturunan fulan, saya Quraisy, saya Bani Hashim, saya ini, saya orang hebat. Di sini orang Arab waktu itu sangat ta'assub dengan orang tua mereka, dengan garis keturunan mereka. Lalu mereka sibuk membicarakan orang tua saya paling hebat. Sehingga ada jenderal itu lalu katakan, laisa fata man kana mayaqulu man kana abi. Saya teringat itu, saya hafal dari ceramah Zainuddin Abidin, bahawa saya tidak ada seseorang itu seorang pemuda mayaqulu man kana abi yang membanggakan orang tua saya. Walakin fata mayaqulu ha anaza, inilah saya. What do you have right now? Waktu kita bilang umat Islam paling hebat, what do we have right now? Mana yang kita miliki sebagai umat Islam? Bagaimana kita menunjukkan diri hebat? Apa yang kita miliki hari ini? Sama juga dengan waktu itu orang Arab, Allah menegur pada orang Arab, jangan kamu bangga-banggakan orang tua kamu. Jangan kamu bangga-banggakan orang tua kamu. Tetapi yang penting adalah takwa. Lalu apa di sini disebutkan? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Gantikan kamu dengan bangga-banggakan orang tua kamu, aba'akum, dengan membanggakan suku dan semuanya, gantikan dengan zikrullah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikri aba'akum au asyaddu dzikra. Fanatiklah kamu besar pada Islam ni, bukan pada orang tua kamu. Dan di ayat ini, isi dari ayat ini. Jadi au asyaddu dik, atau lebih pada itu. Jangan kepada ikatan biologis, tapi ikatan takwa dengan identitas Islam yang kita bicarakan waktu pagi kemarin. Kemudian, tetapi walaupun demikian ada sebagai manusia, apa kata Allah? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian manusia ada yang mengatakan, ya Allah, berikan aku kebahagiaan. Bukan, di sini tidak disebutkan hasanah ya. Biasanya kita doakan rabbana atina fid dunya hasanah. Ini enggak. Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Jadi ada sebagian manusia yang mereka hanya fokus dengan dunia. Mereka hanya meminta kepada Tuhan, mereka berusaha kepada dunia saja. Maka apa resikonya? Allah mengatakan wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan mereka di akhirat nanti tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini satu ayat. Nanti kita akan kembali lagi ke ayat ini. Nanti bagaimana maksud dengan tidak apa-apa di akhirat. Apa konsekuensinya? Kalau kita umpamanya fokus ke dunia saja,
Apakah adakah yang orang fokus ke dunia tanpa fokus ke akhirat? Hasanah. Maksud saya kenapa ayat ini Allah tidak menyebutkan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa enggak ada hasanah di sini? Kenapa langsung fid dunya wa ma lahu fil akhirati khalaq? Nanti kita kembalikan setelah ayat kedua. Ayat kedua apa kata Allah? Apa? Wa minhum may yaqulu, doa kita sudah doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ciri khas Islam yang ketiga. Islam ini agama yang menganjurkan Anda maju di dunia, baru maju di akhirat. Tidak ada orang maju di akhirat tanpa ada dunia. Dunia ini wasilah kita menuju akhirat. Jadi ada balance. Kita ini umat Islam ini diajarkan untuk memajukan dunia juga dengan maju di dunia, maju di akhirat. Tapi makanya di atas, kalau hanya maju dunia saja tanpa berpikir akhirat, tidak ada nilai hasanah. Nilai hasanah itu ketika kita memajukan dunia demi akhirat. Makanya kalau kita baca fikih Islam, membaca ajaran Islam semua dibagi dua. Semua bisa dibagi dua. Pertama namanya al-masalih ad-dunyawiyah. Itu namanya urusan-urusan keduniaan, kepentingan duniawi. Setengah lagi al-masalih al-ukhrawiyah. Yang kedua adalah masalih yang akhirat. Siapa saja yang hanya mengutamakan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa saja saya urusan dunia saja, saya enggak pergi agama. Dia tidak ada urusan, dia tidak ada kebahagiaan di akhirat. Atau sebaliknya, saya mau akhirat saja. Saya mau akhirat saja. Saya mau puasa, saya mau beribadah, mau itu, tidak ada juga akhirat. Tidak ada akhirat. Kita berusaha mendapatkan akhirat saja dengan meninggalkan dunia, tidak mendapat akhirat. Ini konsekuensi ayat ini. Dan ini dijelaskan oleh ayat lain. Umpamanya begini. Ayat lain umpamanya surat 28, wabtaghi fima ataka wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ayat-ayat yang lain yang membantu untuk menjelaskan ayat ini. Wa ahsin kama ahsanallah. Jadi kamu disuruh untuk melakukan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Kemudian ayat lain juga ada yang atau hadis Nabi umpamanya begini. Ketika suatu saat dahulu ada sebagian sahabat, ya Rasulullah, saya ingin puasa dahar. Saya ingin puasa dan tidak buka-buka. Puasa dahar itu waktu katanya, time. Jadi puasa all the time. Rasulullah, dia lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah berkatakan, ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah. Satu lagi mengatakan, saya ingin salat terus. Rasulullah marah. Marah sekali. Apakah anda ingin mengikuti saya? Saya itu puasa dan berbuka. Saya itu menikah. Saya itu salat dan mencari rezeki. Kemudian waktu Umar bin Khattab ada kecenderungan sebagian sahabat, bukan sahabat tapi sudah meninggal. Jadi ya sahabat lah, masih sahabat. Mereka itu salat terus di masjid. Habis salat subuh jam berapa? Kalau sini jam apa subuh sekarang? Dari subuh dia duduk sampai waktu tua. Umar bin Khattab membawa cunut. Apa cunut itu? Bukan tongkat itu. Bukan. Kayak yang itu, yang pecutan. Lalu dipecut. Keluar sana. Cari rezeki. Fantashiru fil ardi wabdahu min fadlillah. Itu ayat Al-Jum'ah. Tapi yang dikatakan bahwasanya dunia ini adalah ciri khas umat Islam. Jadi ketika rahbaniyun dalam Al-Quran disebut dengan rahbaniyun, ketika kelompok orang-orang Nasrani yang sifatnya mereka meninggalkan dunia, tidak makan yang waktu itu orang yang zuhud sekali, lalu mereka ada sebagian pengaruhi orang sufi pada akhirnya nanti dalam Islam.
Mereka tidak makan daging, lalu tidak menikah, lalu itu. Dan Islam datang menyempurnakan itu. Bahawa mendapatkan dunia ialah nature kepada manusia. Dan seharusnya hari ini umat Islam membangun dunia lebih hebat pada non-Islam. Seharusnya. Karena agama kita ini, dan ini sebenarnya konsekuensi dari ayat ini, bahwasanya dunia ini adalah bagian pada Islam dan akhirat juga bagian pada Islam. Meninggalkan salah satunya, hilang pada Islamnya. Meninggalkan dunia atau meninggalkan akhirat, atau akhirat saja tidak melakukan dunia, atau dunia saja tidak melakukan akhirat, nilai Islam hilang. Maka dikatakan dalam ayat ini, pada ayat tadi 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, yang orang hanya berfikir dunia saja. Yang berfikir dunia saja, tidak berfikir pada akhirat, maka orang itu tidak ada hasanah. Maka tidak disukai ini hasanahnya pada ayat pertama. Tetapi ketika orang memikirkan dunia, dia dan memikirkan akhirat, akan ada hasanah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya apa saja yang dilakukan di dunia ini dengan niat karena Allah menjadi ibadah. Makanya ada perbedaan, walaupun nanti Imam Ghazali membagi namanya ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairul mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang sudah khas, dia itu tidak boleh diotak-atik. Tapi ibadah ghairul mahdah, semua perbuatan duniawiyah yang menjadi modal kita untuk akhirat. Kita makan, kita bernafas, kita tidur, kita menikah, kita semua itu adalah menjadi ibadah. Dan semua af'alul ibad, semua perbuatan manusia itu terbagi pada dua. Coba sekarang kita bicara masalah halal. Ketika kita bicara masalah halal, itu ada dua urusan di sana. Ada masalih ad-dunyawiyah dan ada masalih al-ukhrawiyah. Pada kata halal, itu masalih dunianya halalan taibah, dunianya taib, yang sehat, makanan yang sehat. Dan halalnya ketika dilakukan dengan menggunakan nama Allah, Bismillah. Ketika dipotong dengan menggunakan nama Allah, itu masalih ukhrawiyahnya. Demikian juga kita menikah. Kita menikah itu hubungan suami istri, hubungan perempuan dan lelaki itu adalah urusan duniawi. Siapa tidak butuh perempuan? Siapa perempuan tidak butuh lelaki? Itu duniawi. Tapi menjadi ibadah ketika kita akad nikah dengan nama Allah. Itu masalah ukhrawiyah. Digabung dua-duanya. Demikian juga dengan urusan makan. Kita makan untuk ala kadar saja, tidak ada niat, tidak dapat pahala. Niat dan berzikir, makanya kullu innama a'malu binniyah wa kullu mri'in ma nawa. Hadis Nabi. Itu kaidah besar dalam fikih. Sehingga semua perbuatan itu ada niat, bahkan ibadah mahdah. Kecuali Imam Hanifah nanti ada sedikit perbezaan. Jadi niat ini mencoba menggabung dua-dua. Jadi world view hidup kita umat Islam ini tergabung dua-dua ini. Meninggalkan salah satunya gagal. Dan disayangkan hari ini ketika umat Islam nasib begini, yang kita sayangkan adalah ketika kita coba memahami agama dengan makna yang sangat sempit. Ketika kita pahami agama, berada di masjid, lalu baca Quran, salat 5 waktu, lalu memberi sedekah sedikit, dan sedekah itu pun sedekah yang wang-wang RM5, itu dari ibadah. Tapi yang lain, naik mobil Toyota atau apa lagi yang paling hebat sekarang semuanya. Yang hebat dan sekali apa mobilnya? BMW, tidak ibadah. Itu ibadah sebenarnya. Mempermudah kita untuk, dan itu izzah untuk umat Islam. Ketika kita kaya, ketika kita hebat, ketika kita muncul, izzah itu umat Islam muncul. Kaya Quran katakan wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa. Kami tinggikan kamu. Al-Islam ya'lu wala al-yula alaih. Itu izzah itu bukan artinya kita akan jadi Islam langsung izzah, tidak. Saya asyhadu an la ilaha illallah sudah hebatnya. Tidak. Di situ ada kata salamun, selamat, anda menjadi orang Islam, islamun, selama, islamu, ada usahanya. Amanon, amnon, aman, menjadi orang beriman, mana, ada usaha, ada effort.
Maka dalam ayat ini, pada ayat ketiga Allah mengatakan, apa kata Allah? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Lihat kalimat kasabu. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Ayat ketiganya Allah mengatakan, sesungguhnya bagi mereka itu ada pahala dari apa yang mereka lakukan. Jadi untuk baik di dunia, untuk baik di akhirat, untuk jadi orang berislam harus ada kasab. Kasab itulah usaha, effort. Dalam ayat ini ayat mengatakan bahawa Allah mengatakan bahwasanya beragama Islam menjadi hasanah di dunia, menjadi hasanah di akhirat tidak cukup. Tidak. Harus ada kasab. Makanya teori dalam fikih dalam ilmu kalam Asy'ariyah ada teori kasab. Bahwasanya manusia kita ini tidak mujbar. Kita ini bebas. Tapi dalam tanda kutip kita ada kasabnya. Ada kasab, kita berusaha. Jadi beragama Islam adalah usaha, effort. Kita dalam berusaha itu memang kadang ada salah, ada iman kita naqis, ada iman kita itu yazid, ada kita lemah, kita kuat, tapi dengan kasab, dan ada usaha. Dan ini umpamanya dalam ayat lain Allah mengatakan tentang kasab moya kan? Ayat lainnya. Ini umpamanya man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa lahu fil akhirati min nasib. Jadi ada kalimat kita ingin dulu dan kita berusaha. Tanpa ada usaha, tanpa ada kasab, maka dunia ini tidak akan baik. Dan dalam kasab ini umat Islam hari ini lebih pasrah, lebih pasif. Dalam menghadapi dunia hari ini umat Islam hampir bisa dikatakan kita pasif. Kita hanya menjadi objek pada dunia sendiri. Sedangkan kalau kita aktif, kita menguasai dunia. Dan ketika kita menguasai dunia dan mengolah dunia untuk kebutuhan akhirat, di saat itulah lahir ibadah. Dan saya kira ini hampir kepada yang akhir. Lalu yang saya ingin sampaikan lagi, ada sedikit masalah ketika apakah beragama ini dosakah? Yang tadi kita katakan, bersalahkah kita hanya berzikir seperti gerakan sufi yang sebagian terakhir itu? Pas Maulana Imam Ghazali yang mengarang Ihya Ulumuddin, dan beberapa teori-teori ilmuwan Islam mengatakan bahwasanya kenapa umat Islam mundur, menjawab karena gerakan sufi. Dan itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tapi ada sebagian yang benarnya. Di antara yang benarnya, mereka mencoba mencari alasan bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang membuat dosa. Dunia ini adalah sebab kita menjadi berdosa. Dan untuk kita menjadi orang Islam, kita harus meninggalkan dunia. Kemudian mereka mencoba mencari dalil, salah satu dalilnya yang diambil di sini umpamanya minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ini ayat Al-Qur'an, ayat Ali Imran. Jadi ini dalam sufi sering dibaca, minkum may yuridud dunya, ayo siapa mencari dunia, maka dia akan menjadi orang yang berdosa. Wa minkum may yuridul akhirah, maka dia akan mendapat orang yang berpahala, yang muslim sejati. Lalu Sunnah Huroyo ketika mencoba menguasai Indonesia dan mereka melihat kekuatan perlawanan umat Islam terhadap penjajahan Belanda adalah masyarakat yang berbasis agama kuat, dan ideologi mereka yang mendorong mereka melawan adalah Islam. Kalau di Aceh Dayak. Lalu untuk melawan ini dia mencoba mempergunakan ini media tadi sufi ini. Lalu dia coba karang hadis ini, ad-dunya jitsah, faman talabaha fahuwa kalbun. Dunia ini adalah bangkai. Itu terkenal dalam masyarakat Aceh waktu itu. Dan siapa yang mengejarnya, fahuwa kalbun, dia itu anjing. Maka dengan cara begitu, tiba-tiba perlawanan umat Islam melawan penjajahan Belanda mulai surut. Karena menganggap melawan Belanda itu diisukan dengan menjadi pemimpin.
Oh, ini dia tamak menjadi pemimpin, dia ingin jadi gubernur atau menjadi presiden sekarang. Dia terlibat politik di dunia semua. Itu adalah dosa. Jadi bagaimana dia menggunakan agama ini, media agama, untuk menjinakkan perlawanan. Dan kemudian dia ciptakan kurikulum baru untuk budaya yang sifatnya memisahkan antara agama dengan umum, pelajaran agama dengan pelajaran umum. Hidayah itu fokus agama. Semua pelajaran umum yang dulu ada kedoktoran, ada ilmu pertahanan, ada ilmu darut tib, ada masalah ilmu kimia, ilmu semua berubah, semua diubah. Hanya ilmu yang sufi, berzikir, ilmu kalam-kalam yang sangat tidak, yang akim, yang sangat yang sifatnya tidak ada perlawanan. Dan lalu ditetapkan menasah-menasah itu di samping kuburan yang jauh dengan kampung, masjid. Masjid itu yang agak jauh dengan kampung, dalam hutan, di lingkarnya ada kuburan. Jadi kalau orang solat di masjid itu ada terbayang ada hantu, ada apa. Tidak menyenangkan. Dan akhirnya di Indonesia itu kalau ada masjid ada kuburan. Kemudian menciptakan hari Senin dengan hari Khamis itu puasa hari kenduri. Lalu pada hari itu kita melakukan agama mengurus puasa sunat, orang melakukan kenduri. Lalu bagaimana caranya? Ijabatu dakwah wajib tapi kita puasa. Akhirnya tidak puasa lagi. Ini adalah tradisi namanya social engineering. Yang dilakukan adalah bagaimana merekayasa satu masyarakat yang lemah, yang hari ini di Indonesia masih kuat, ada pemisahan kurikulum umum dan agama. Ada IAIN, ada universitas yang umum, ada sekolah madrasah, ada sekolah yang SMP. Kemudian orang agama itu, kamu itu bukan khutbah kalau sekolah agama. Yang ini kedoktoran ya, jadi kedoktoran hari demo umpamanya kan, karena masalah apa. Jadi seakan agama ini menjadi sangat kecil. Dan ini berlawanan dengan ayat ini. Itu hanya seakan memaknai agama itu adalah akhirah saja. Padahal kan agama itu syumuliyat. Agama Islam ini merangkuli hubungan dunia dan akhirat. Dan praktek yang dilakukan di Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat Malaysia, negara Arab yang lain, tidak ada perbedaan pembabisan agama dan umum. Dan itu adalah sistem sekuler yang dibangun dan direkayasa. Dan kalau di barat kita lihat adanya sekularisme, memang agama waktu itu menjadi, itu dikatakan oleh umumnya filosof bahwasanya manusia hanya berpikir dalam 100 tahun itu menciptakan waktu itu bom Hiroshima, bom nuklir yang dijatuhkan di Jepang. 100 tahun berpikir. Dan dalam rangkulan gereja, 1000 tahun umat Islam berpikir Galileo dibunuh. Orang itu waktu itu penyakit penyakit kusta, penyakit kurak semua, dan menjadi penyiksaan yang maha zalim di Eropah. 1000 tahun tidak berpikir. Hanya 100 tahun ditemukan oleh Einstein bom atom waktu itu, bom nuklir namanya. Jadi inilah Islam sebenarnya. Islam itu mencoba memperbaiki semua itu. Dan yang melahirkan Renaissance di barat sendiri waktu itu adalah dua lembaga pendidikan Islam yang ada di Andalusia. Ada Darul Hikmah dengan Darul Ilmi. Dari situ lahir ada namanya Lutherian, dari situ lahir Martin Luther belajar dari situ, dan lahir agama Kristen Protestan, dan beberapa hal lain yang berubah dari Islam yang menuju Eropah. Dan yang ini saya kira kita mencoba melihat kembali, memahami Islam ini dengan kasar. Usahakan kita ini menjadi orang Islam, to become a Muslim, not for being a Muslim. Kita jangan hanya menjadi Islam, bukan being Islam, kita sebagai umat Islam, tapi ada effort. Effort ini dalam menjadi effort beragama ini ada salah, ada benar. Makanya dalam Islam ini kita orang berdosa itu suatu hal yang lumrah karena kita manusiawi. Dan tidak ada istilah kita punya, kamu ini sesat, tidak. Yang ada adalah dakwah. Kita kalau dia sesat, kita coba lakukan mediasi dengan cara proses dialog yang insani, yang hikmah, mau'idah hasanah, dan jadil billati hiya ahsan. Tetapi mengklaim itu adalah salah satu kemunduran daripada kita. Saya kira itu dari awal yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Nanti kita kembangkan dalam diskusi. Saya kira ini masih banyak yang salah. Saya juga masih effort, masih pada tahap effort beragama Islam. Jadi pada kasab. Jadi saya juga ada salahnya. Dan saya kira ustaz-ustaz ini banyak yang lebih tahu daripada saya. Nanti akan dikoreksi kesalahan saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiro kepada Ustadz Saifuddin Duhri. Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Duhri. Yang pertama itu terkait dengan urusan dunia dan akhirat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bukan seperti itu kalau menurut saya. Bukan, artinya saya tidak berani mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat yang menjadi concern kita. Tetapi dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Jadi karena berbeda maknanya, ketika seimbang itu adalah 50% 50% dengan usaha yang sama beratnya, effortnya sama, tetapi bahwa kedua-duanya itu adalah menjadi hak kita semuanya, maka menjadi terserah kita mana porsi yang kita keluarkan untuk meraih kedua-duanya itu. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan oleh Ustaz Saifuddin Duhri, bahwa kita umat Islam itu harus mengambil kedua-duanya dan tidak melupakan salah satunya. Yang kedua terkait dengan peradaban Barat, saya pikir suatu saat kita perlu undang Ustaz Saifuddin untuk berbicara khusus tentang kontribusi Islam dalam mengembangkan peradaban umat manusia, sehingga bisa dimulai dari Andalusia dan seterusnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan untuk diskusi kali ini, maka saya persilahkan. Om Beta, silahkan. Oke, Pak Edwards, ada yang lagi? Oke, silakan Om Petaruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung tentang niat yang ketika kita memulai sesuatu pekerjaan itu dengan mengatasnamakan Allah dan mengisi sesuatu dan menyebut nama Allah sebelum melakukan pekerjaan itu bisa membuat pekerjaan kita jadi ibadah. Pertanyaannya, ya kita biasa diskusi, saya biasa diskusi dan istri dia bilang bagaimana mengisi itu, maksudnya menjadikan segala sesuatu yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala, yang ada ini karena Allah dan akhirnya menjadi ibadah. Sementara biasa dia menulis tesis itu karena mau selesai, karena mau kasih masuk ke, jadi bukan, memang tidak ke situ, tidak terlalu jauh ke, mungkin dia bilang terlalu jauh ke sana. Ya, yang saya sempat bisa jawab ya, yang penting di dalamnya ada bismillah, sudah selesai. Itu mungkin terlalu singkat, tapi betul jadi kepikiran kalau umpamanya saya tempat kerja saya tidak ada hubungannya dan apa-apa, bagaimana jadikan itu lillahi ta'ala. Saya bekerja dengan, ya mudah-mudahan ini menjadi ibadah, bukan cuman karena untuk keluarga, tapi memang ini nilai ibadahnya besar, bagaimana diisi itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin, saya ada pertanyaan ini mengenai Sufism gitu. Saya ingin penjelasan dari Pak Saifuddin itu akar Sufism itu dari mana dan kapan mulainya gitu. Karena kalau kita lihat dari generasi Rasulullah, sahabat, tabi'in itu belum ada gitu, belum ya seperti para sahabat, mereka memang
dunianya itu mereka tidak tinggalkan gitu. Para sahabat Umar, Utsman, apalagi Abdurrahman bin Auf gitu, mereka juga berusaha untuk dunia gitu, tidak meninggalkan dunia gitu. Malah Rasulullah sendiri juga seperti itu, berdagang gitu kan. Nah, sejak kapan itu gerakan dan apa yang memulai, yang apa ya, triggernya itu apa gitu, sehingga timbul Sufism itu, gerakan Sufi itu. Karena apa ya, saya bilang Sufism itu sepertinya dalam pemahaman saya gitu, sepertinya ketakwaan gitu, komitmen keagamaan itu dinilai dengan hal-hal yang mistik gitu, dengan kemampuan mereka meninggalkan dunia atau kemampuan karamah mereka gitu. Jadi itu yang menjadi. Terus yang selanjutnya itu menurut Pak Safodin itu, apakah ini saya mau to the point aja, apakah gerakan seperti jamaah tablik sekarang itu bisa diklasifikasikan juga seperti apa ya, seperti yang tadi itu, gerak yang diusahakan oleh Sunok Hogronye itu, kita meninggalkan ya politik, meninggalkan masalah dunia, fokus pada akhirat. Saya itu kira sama enggak dengan itu gitu? Apakah itu termasuk? Maaf, ini saya to the point karena saya ingin pertanyaan menggelitik gitu. Saya ingin dari pendapat Pak Safudin lah gitu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edward dan terima kasih Ustaz Petaruka. Saya mulai dari Pak Petaruka tentang masalah niat. Sebenarnya kalau niat itu kita sudah ada akad yang kita sadari ya. Akad itu semacam apa namanya akad, kita terjemahkan bahasa lain. Komitmen, kontrak kita dengan Tuhan. Apa yang disebutkan dalam salat? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita ketika dilahirkan, kuah, itu sudah masuk akad, sudah mulai masuk akad. Dan meninggal kita, nafas terakhir masih akad. Jadi dari makanya Nabi juga mengatakan, tuntutlah ilmu dari minal mahdi ilal lahdi. Untuk mengakal itu tadi butuh ilmu pengetahuan. Kewajibannya dari lahdi, minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai liang lahat. Ini sebenarnya tadi masuk niat. Kemudian apakah pengertian niat, baru nanti pembahasannya. Ketika Rasulullah mengatakan kullu mri'in ma nawa wa kulli innamal a'malu binniyat wa kullu mri'in ma nawa. Kemudian ada seorang faman hajara, barang siapa hijrah untuk perempuan maka dia dapat perempuan, dia dapat akhirat. Ya kan? Jadi niat ini kemudian kalau dibaca gerakan Islam paling besar punya seperti gerakan Ikhwan, dan kemudian dipraktekkan dan sebagainya lain, mereka ada satu komitmen, semacam komitmen yang dipahami sebagai prinsipal mereka, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Itu bagaimana niat. Kemudian dalam gerakan-gerakan silat di Indonesia ada juga ilahi rabbi ilahi ridhaka matlubi matiku hanya untukmu. Jadi pengertian niat ini beda. Kalau niat beda dengan lafaz. Lafaz itu saja aku salat, ya kan, usalli fardhu, itu niat, itu lafaz. Baik, kalau niat itu beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengajukan itu talafuz, tapi ada niat di dalam. Tapi kalau Imam Hambali, Abu Hanifah, kita tidak dengan niat saja. Kalau kita sudah komitmen dengan Islam, sekali niat, supaya kita mau puasa, saya ingin puasa, itu tidak perlu niat sampai akhir puasa, kita sudah masuk. Kemudian kita jadi syahadat, syahadu an la ilaha illallah, kita dalam agama Islam, itu semua perbuatan kita yang sesuai dengan ridha Allah, yang sesuai dengan petunjuk Allah, itu sudah dapat pahala. Menulis tesis itu kan juga bagian pada
urusan agama. Dengan banyak doktor dalam agama Islam, ilmu itu tidak digunakan untuk membantu orang Islam. Membantu itu perintah agama. Kebanyakan apa ya Qurannya? Yang Allah sangat melaknat orang-orang yang tidak membantu orang fakir miskin. Kebanyakan dengan doktor kita bisa dapat duang dia bantu orang fakir miskin. Dengan belajar tentang ekonomi, kita kembangkan teori ekonomi, bantu fakir miskin. Dan agama kita itu ketika mengatakan mengimbangi dunia dan akhirat, ketika mewajibkan rukun Islam tidak hanya fokus pada syahadat, syahadu alla ilaha illallah, selesai agama, tidak. Harus ada masalah ekonomi, itu zakat. Harus masalah ada itu solidaritas sosial, itu ada puasa. Harus ada itu masalah politik dan persatuan, makanya ada haji. Itulah bagian pada mura'atul masalih dunia wa masalih al-akhirah. Itu niat itu sangat besar luasnya Pak. Saya kira itu dari saya, mohon maaf kalau salah, ini mohon diperbaiki. Kemudian pertanyaan yang paling menggelitik dari Ustaz kita, dari guru saya, Ustaz besar. Yang pertama tadi tentang sebelum jamaah tabligh. Sufism. Kalimat sufi itu perbedaan pendapat ulama. Kalau kita baca tentang sejarah sufi, ada kalimat sufi pada kalimat bahasa Arab yang safa, yasfi, tasfiyah. Itu kalau tasfiyah itu kalau diartikan kita membersihkan. Sufi itu purify. Tapi ada dua kalimat safa, yasifu, sufiyah. Baju ada sufiyah, baju sufi, baju sofiyah yang dulu dipakai oleh orang-orang miskin, orang-orang di Arab yang agak pengaruh Romawi. Mereka itu pakai baju begitu, baju sufi namanya. Jadi banyak orang-orang yang ini sebenarnya ada sedikit pengaruh ke sana. Yang dikatakan sufi itu orang-orang pakai baju begitu, yang kumuh-kumuh agak sedikit. Makanya sekarang masih ada kesan begitu dengan sufi, miskin itu sufi. Tapi kalau dilihat dalam Islam di mana asal usul sufi, maka bisa dikatakan asal usul sufi itu zawiyah. Zawiyah itu adalah sudut zawiyah. Jadi Rasulullah SAW itu dalam melakukan dakwah untuk umat Islam duduk di sudut. Dia duduk kayak saya ini, duduk begini. Cuma Rasulullah awal duduk di sudut. Lalu di sekelilingnya itu duduk sahabat mendengarkan seperti begini, mendengarkan. Disebutkan dengan zawiyah. Dan itu terjadi di Masjid Madinah. Kan Masjid Madinah yang itu, Mekah belum itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah Islam besar, itu ada kelompok-kelompok yang zawiyah tadi tetap bertahan di masjid. Salah satunya sahabat yang paling terkenal adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk sahabat paling miskin. Pernah dia berkhutbah Jumaat, sedang khutbah dia jatuh. Waktu diperiksa kerana agak makan 3 hari. Itu Abu Hurairah. Jadi asal sufi bersama dari kelompok Abu Hurairah, mereka kayak orang-orang pesantren lah, atau orang-orang Aceh, orang Dayak yang tinggal di tempat masjid. Mereka itu mengkhidmatkan diri untuk hafal hadis kalau Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu masuk Islam telat, tapi dia mengumpulkan hadis terbanyak setelah Aisyah. Karena beliau selalu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah kecuali ketika sudah pulang ke rumah. Dan Rasulullah tinggal di Masjid Madinah. Di sampingnya ada Raudhah, itu rumah Nabi dulu. Ya, jadi itu asal usulnya dari situ. Jadi sebenarnya sufi itu dalam Islam itu ada tempatnya, bukan tidak ada tempat. Kita tahu kalau masa Rasulullah itu kan Islam masih diperkenalkan awal. Lalu ketika masa sahabat abad kedua, mulai muncul masalah baru, masalah tentang politik, masalah Muawiyah. Lalu lahir ilmu kalam. Lalu ketika masa Imam Syafi'i, dia mengasaskan bagaimana memahami kata Rasulullah, memahami Al-Quran dan hadis, lahir usul fiqh. Kemudian setelah itu lahirlah ilmu banyak. Ada ilmu usul fiqh, ada ilmu tafsir, ada ilmu tasawuf, ada ilmu ini, banyak ilmunya. Dari sebagian banyak ilmu itu ada tafsir yang tidak benar. Ada tafsir yang benar. Ada ilmu fikih yang tidak benar. Ada ilmu fikih yang benar. Ada juga tasawuf yang tidak benar. Ada juga yang benar. Jadi itu suatu hal yang hukum alam. Jadi ketika sudah maju satu peradaban, lahir ilmu pengetahuan. Dalam lahir ilmu pengetahuan itu ada yang meleweng, ada yang benar. Dalam hal tafsir yang tidak benar apa? Ketika memahami ayat Quran dahulu, banyak tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya kita tidak mengesahkan mereka itu tidak paham, tapi
yang mencoba mengambil cerita-cerita Israiliyat. Itu tafsir tidak benar. Karena ada kaedah tadi dia bilang, ada al-masalih al-ukhrawiyah, ada al-masalih ad-dunyawiyah. Dalam hal memahami agama, ketika ini ada batas yang sangat nyata. Tidak boleh, ini kaedah muraayah dalam menghandle, dalam mengdeal masalah ukhrawiyah beda dengan masalah ad-dunyawiyah. Masalah ukhrawiyah itu ada hakullah. Masalah ukhrawiyah adalah hakullah. Masalah dunyawiyah adalah hakul ibad. Apa hakul ibad? Kita berikan akal untuk mengembangkan dunia. Hakullah, kita berikan teks Quran dan hadis. Lalu apa itu yang namanya hakullah? Apa itu masalih hasanah ad-dunya, hasanah al-ukhrawiyah? Ayat tadi, yaitu berkaitan dengan tentang Allah, sifatnya, sifat mustahilnya, peradaannya Allah, bagaimana Allah itu, ini semua itu adalah hakullah. Tentang nabinya, wahyunya, tentang malaikat, jin, apa lagi? Syurga, neraka, mizan, alam barzah. Itu namanya bab ghaibiyat. Ghaibiyat itu masalah ukhrawiyah. Anda tidak boleh menggunakan akal situ. Gunakan apa? Quran dan hadis. Apa? Sami'na wa ata'na. Itu baru namanya. Sami'na wa ata'na. Nah, di sinilah ada sebagian sufi yang mutakhir, terutama ketika masa-masa Abbasiyah. Di saat itu Abbasiyah ketika dulu ini kekuasaan Islam pertama ada Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin ada sedikit kekuasaan 2 tahun Hasan. Setelah Imam Ali, Sayyidina Ali, kemudian ada Hasan ini berkuasa sebentar, kemudian terjadi MOU lah antara orang-orang Muawiyah dengan Hasan, kemudian dikuasai oleh Muawiyah. Masa Muawiyah itu masa terjadi sedikit masalah politik yang berat sekali, sehingga ada Abu As-Saffah. Setelah itu nanti ada Abu Abbas As-Saffah ketika dia menggulingkan kerajaan Abbasiyah semua, dinasti Abbasiyah diganti dengan Abbasiyah. Nama pertama Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah itu mengalirkan darah. Jadi ketika Muawiyah, mereka banyak keturunan Nabi yang sedikitnya agak pro Ali dulu, mereka banyak diusir, sehingga larilah ke seluruh dunia. Dan tanah yang paling bagus dulu seperti Amerika untuk Inggeris hari ini, yang kemarin, dulu paling bagus adalah Nusantara kita, Indonesia. Maka banyaklah ada Said di kita, ada Sharifah, ada Habib, ada itu yang dari sana. Yang sebagian mengaku keturunan Nabi, keturunan tidak, atau bagaimana, itu dari sana sejarahnya. Dan masuklah Islam ke Nusantara waktu itu. Makanya Islam aliran pertama ke Aceh itu beraliran agak Syiah, tapi bukan Syiah ideologis. Nanti kita kalau ada bab bagaimana pengertian Syiah itu sangat kompleks. Ada Syiah ideologis, ada Syiah kultural, ada bagaimana kan. Kemudian sufi tadi ketika mereka mencoba memasuk ke bagian bukan otoritas. Mereka mencoba mengajarkan tentang hal-hal yang ghaibiyat, tidak terpaku pada teks, tapi pada dalam sufi itu ada martabah. Nanti dalam martabah itu ada berapa hal, ahwal. Ada namanya al-inkishaf. Ada namanya al-inkishaf itu umpamanya saya sedang zikir, la ilaha illallah, memikirkan Allah terus. Saya ikut sufi lama Pak, 2 tahun lebih. Di Mesir saya ikut sufi setahun, di Morocco saya ikut sufi 2 tahun. Itu kalau saya berzikir Allah, melihat bapak itu, mohon Pak ya. Allah lihat bapak terus, tak pernah berkedip. Allah 3 jam bilang Allah, dia Allah. Coba ini kan masalah psikologis. Kalau kita terus berzikir, apalagi kita lapar, kita enggak makan, bilang Allah. Itu mabuk kita. Namanya ada kawan-kawan kita kawan babu. Lebih babu. Oh, Allah. Ada suara kan? Itu ngeri sekali dokter sadarnya. Itu sebenarnya itu yang bermasalah sedikit. Tapi kalau kita zikir itu diperintah oleh Allah. Ketika Allah mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Alhaakum, kamu telah lalai. At-takasur, apa takasur? Mengumpulkan harta, mengumpulkan isteri yang cantik, mengumpulkan dunia. Dunia saja. Artinya kita disuruhkan juga akhirat. Hatta zurtumul makabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa. Itu diulang-ulang oleh Allah. La ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim. Artinya dunia kita disuruh, akhirat kita disuruh. Dan zikir itu disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah dan Allah SWT. Maya ayat Al-Quran ayat alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Disambung dengan berfikir fi khalqillah. Jadi ada disuruh berzikir, tapi bukan hulu, tidak berlebihan. Ketika kita seharian berzikir terus, itu sudah salah, meninggalkan anak, isteri semuanya. Jadi itu bagian pertama. Kedua tentang masalah jadi sufi ada, masa Rasulullah sudah ada, masuk masa itu adalah Abu Hurairah, lalu berlanjut, kemudian terjadi hulu dalam sufi. Juga fikih ada yang hulu. Fikih yang hulu apa namanya? Fikih ad-dhahiriyah. Apa itu fikih dhahiriyah? Kita mencoba memahami teks, langsung teks, akal saya teks, lalu mengatakan ini hukumnya. Apa namanya ayat Quran apa ayat ini? Yang salat itu. Celakalah orang salat, apa namanya? Fawailul lil musallin, kan? Lalu dipahami, oh, enggak usah salat lagi, enggak wajib salat lagi. Kenapa? Salat itu celaka. Itu namanya pemahaman tekstual, tekstual atau zahiriyah. Ketika memahami teks sufi, teks Quran tanpa mengikutkan dengan syumuliat Quran. Pertama kita memahami teks Quran ini tidak bisa teks sendiri. Quran ini teks ayat Quran satu dia sendiri dia ada kaitan dengan Quran lain, dengan teks lain. Kemudian teks lain dia lalu dikaitkan dengan hadis, lalu dikaitkan dengan paham sahabat. Makanya perlu ada pemahami sahabat dan ulama-ulama. Jadi kita memahami Quran itu pertama ayat Quran, maka dikatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dengan ulil amri. Kemudian poinnya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi itu dikaitkan. Jadi kalau hanya teks saja tanpa mengikutkan Rasulullah, takkan mengikutkan pada ulama, itu sudah hulu dalam fikih. Makanya ada kelompok zahiriyah dalam fikih. Juga dalam tafsir juga tadi yang Israiliyat. Dalam ilmu kalam juga ada Mu'tazilah yang mencoba menggunakan teks akal saja, tidak ada teks. Jadi semua ada. Kemudian tentang jemaah tabligh, ini pertanyaan yang sangat sedikit, mohon maaf, semoga saya tidak salah. Jemaah tabligh itu dipelopori oleh, saya kira kalau nggak salah, orang Pakistan atau orang Bangladesh, mungkin Pakistan ada dua itu. Ada kitabnya yang dikarang beliau, yang Fadhalilul A'mal ya, karangan pendiri tabligh. Saya dulu di Mesir ikut tabligh sekitar setahun mungkin ada tabligh, dan saya khurus bersama orang Mesir. Lalu saya waktu itu saya debat ketika di Mesir di masjid di Sandaria tentang masalah menyanyi, apa hukum menyanyi. Saya jelaskan karena waktu itu yang ikut tabligh ini ada seorang memang dia ahli menyanyi dan dia itu ahli muzik di Mesir. Dia sangat senang dengan saya, akhirnya mau dikawinkan dengan anaknya. Wah, saya keluar tabligh karena mau dikawinkan dengan anak beliau. Luar biasa, dikejar-kejar saya ke mana. Anaknya cantik, orang Mesir lagi. Jadi yang saya ingin jelaskan apa? Tabligh ini seperti jadi tafsir, seperti juga tasawuf, seperti juga tadi fikih. Tabligh mereka ini kita levelkan pada level tadi yang kita jelaskan kemarin, ada level akidah. Kedua level apa? Fikih. Yang ketiga level dakwah. Akidah ini termasuk tadi masalah al-ukhrawiyah. Dalam akidah itu masuk ibadah, masuk tentang ketuhanan, masalah ibadah, salat, semuanya itu yang masalah akidah. Makanya ketika dalam hal menentukan dia muslim atau muslim berbeda akidah tadi. Fikih diajukan perbedaan. Dalam akidah tidak boleh beda. Dalam dakwah disuruh berbeda. Karena objek dakwah kita berbeda. Ada objek dakwah kita itu para menteri. Dulu ketika Islam masuk ke Jawa, mereka menggunakan budaya tempat dengan
wayang golek, dengan apa lagi itu? Tarian ya apa namanya? Ya wayang itu dengan macam-macam dengan budaya setempat. Ke Aceh dengan tari-tarian, dengan saman. Kemudian kalau waktu masuk ke bagian kerajaan-kerajaan yang pendekar dengan silat. Jadi seorang pendai yang silatnya sangat tangguh, akhirnya dikalahkan yang lain masuk Islam. Jadi dalam berdakwah itu disuruh berbeza-beza pendapat. Dalam fikih itu perbezaannya pada tingkat thought. Kita berfikir, rasional, reasoning. Dalam dakwah perbezaannya adalah strategi. Perbezaan strategi, menentukan strategi. Cara rule yang pertama dibuat hikmah, mau'idah hasanah dan jadil billati bihi hasan, tapi dalam praktek bisa kita bermacam. Dan di sinilah salah satu lahir punya jemaah tabligh. Tabligh ini mungkin salah satu ijtihad bagaimana melakukan dakwah yang dianggap bisa efektif. Dan ini sebenarnya sama, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, ada PKS, ada macam-macam dalam Islam, banyak sekali gerakan. Nanti ketika dia berkembang lama ke masyarakat, itu gerakan itu yang awal pendiri dengan ketika diaplikasi oleh members, itu nanti terjadi perbedaan, terjadi perubahan, terjadi bermacam-macam masalah baru. Jadi ketika ada punya dalam tabligh umpamanya ada rukun. Rukun pertama umpamanya harus ada khuruj. Khuruj itu umpamanya sebulan 3 hari, setahun 40 hari, ya kan? Kemudian seumur hidup setahun. Itu saya waktu ikut itu saya karena mau dikawinkan dengan anak tadi yang musik itu, yang cewek cantik tadi itu, saya enggak mau. Lalu saya tidak mau ikut tabligh. Kemudian berapa ini orang-orang itu mengirim utusan yang sebenarnya itu jaulah yang khususiyah ke saya untuk ngajak ikut tabligh lagi. Saya bilang ini kan bagian daripada cara berdakwah. Jadi sifatnya karena dia itu bukan akidah, kita bisa berbeda. Oh saya berhenti atau saya tidak berikut. Nah di sini ketika kita sudah jadi hulu, semuanya kalau nggak ikut ini kamu sesat. Kalau ikut cara begini kamu sesat. Kalau kamu tidak khuruj, kamu itu sudah sesat. Kalau kamu tidak menjadi Muhammadiyah atau NU atau itu kamu sesat. Kalau saya dulu pernah ikut juga Ikhwan Muslimin, saya keluar, kamu itu jadi murtad. Itu sudah hulu. Jadi ketika hulu ini sebenarnya akibat bukan pengasasnya, bukan pada prinsipal awal, tapi pada orang-orang kita ini, umat Islam ini, akhir zaman ini banyak yang fanatik, Pak. Lalu ketika masuk mana saja, dia itu fanatik. Saya masuk ke Golkar, fanatik dengan Golkar. Masuk ke NU, fanatik dengan NU. Masuk ke Muhammadiyah, fanatik. Dan ini yang bermasalah. Jadi ketika kita menghukum, oh ini sesat dan tidak sesat, jangan menghukum pada prinsipal dasarnya. Kita memang ada kecenderungan fanatik. Kenapa ada fanatik? Ketika orang tidak berfikir fanatik. Ketika umat Islam hari ini ingin jadi taklid, terima, mendengar, lalu ikut, kita jadi taklid. Tapi kalau kita berfikir, jadi ketika dia masuk dengan satu jemaah dia, attachmentnya tinggi sekali fanatik. Lalu ketika orang nggak ikut dia, salah kamu, salah. Ini yang masalahnya. Dan itu waktu saya kemarin di Aceh itu saya aktif ceramah begini di masjid. Setiap minggu sekali dan tiba-tiba masuk jemaah tabligh ke masjid tersebut. Saya jadi penengah di masjid tempat di Aceh. Tapi gara-gara itu saya mengatakan, saya mohon maaf mungkin kalau masalah saya jawab ini dia masalah, saya juga akan pulang. Tidak apa-apalah, tidak masalah. Saya tidak takut. Saya di Aceh waktu itu sangat takut karena memang mengatakan jemaah tabligh tidak sesat. Tapi yang sesat adalah ada pemikiran anggota-anggota yang sebenarnya hulu. Hulu itu adalah ekstrim, yang fanatik. Yang tidak boleh adalah fanatik. Kita harus bisa menghormati jemaah tabligh sebagaimana kita harus menghormati orang PKS, orang Muhammadiyah, orang NU. Yang penting dalam level dakwah ini kita kerjasama, Pak. Wa'tasimu bihablillah wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Ta'awun jemaah tabligh orang Muhammadiyah itu bil birri wa taqwa, Pak, untuk berdakwah. Wala ta'awanu ala ismi wadan. Saling menyalahkan, memusuhkan, wal udwan, memusuhi itu adalah fanatik yang salah. Itu wala ta'awanu situ. Jadi semua jemaah itu tidak masalah pada hakikat awalnya. Jadi karena kecenderungan masyarakat Indonesia dan masyarakat umum di Arab juga sebagian fanatik karena kita tidak berfikir, ketika meninggalkan tidak berfikir lahir doktrin, lahir kita adalah fanatik. Maka gunakan akal ini.
Jangan ditaruh akal di kepala lembu. Nanti kita tidak ada akal lagi. Karena itu adalah esen pada manusia. Saya kira sudah jawaban Pak. Mohon maaf Pak. Ini agak sedikit bersemangat kalau mau pulang. Terima kasih. Nah, masih ada Jumat-Jumat yang lain, masih ada Ahad-Ahad yang lain, Mas Saifuddin. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penyampaian materi oleh Ustadz Saifuddin Duhri. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Saifuddin Duhri sebelum beliau pulang for good. Pelajaran untuk hari-hari yang lainnya, kalau kita meminta Pak Saifuddin Duhri, tidak perlu kita pasangkan karena butuh waktu yang lama untuk menjelaskan penjelasannya. Insya Allah begitu ya Pak. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.